Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Maleaki, pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Nabi Maleaki pasal 3 ayat 1-4 dinubuatkan tentang kedatangan Mesias, yakni Yesus Kristus. Nubuatan ini disampaikan pada masa sesudah pembuangan, ketika banyak orang Yahudi telah kembali ke tanah air mereka. Waktu itu terjadi kemerosotan rohani. Agama Yahudi dijadikan formalitas semata. Mereka beribadah, tetapi mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, seperti mempersembahkan binatang cacat, pengajaran yang tidak benar dari para imam, kawin campur dan perceraian, tidak memberikan persembahan persepuluhan, dan dosa-dosa lainnya. Nubuatan ini dapat dipahami dalam dua konteks. Konteks pertama, pada kedatangan Yesus yang pertama, yang didahului oleh kedatangan Yohanes Pembaptis. Keadaan umat pada zaman Yohanes Pembaptis memiliki kemiripan dengan keadaan umat pada zaman Maleaki. Sebagaimana Maleaki, Yohanes Pembaptis juga mengecam kemerosotan moral dan formalitas keagamaan yang kosong. Dengan demikian, mempersiapkan jalan bagi penekanan yang diberikan oleh Kristus pada soal lahir baru dan penyembahan secara rohani. Yohanes Pembaptis menyerukan agar umat bertobat. Kedatangan Yesus Kristus harus disikapi dengan hidup bertobat. Konteks kedua, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Hari kedatangan Tuhan sangatlah dahsyat, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu bertahan untuk menghadapinya. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Umat manusia akan dihakimi di hadapan tahta Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan perbuatannya selama mereka hidup. Sebagai pemurni logam, Allah akan menguji kemurnian dan kesucian hidup umat manusia dengan api kudusnya. Dan sebagai sabun tukang penatu, Allah akan membersihkan setiap kotoran yang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga segala hal yang najis akan segera disingkirkannya. Melalui firman kehidupan ini kita diingatkan agar hidup kudus, hidup dalam penyembahan dan persembahan. Di hadapan Allah, pada kedatangannya yang kedua kali, hanya ada dua kelompok, yang sudah bersih dan murni atau tidak. Dan hanya yang murni dan bersihlah yang berkenan kepada Allah. Kedatangannya membersihkan dan menguduskan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah menerima Yesus dan bersedia diproses agar kita menjadi bersih dan kudus, sehingga kita berkenan kepadanya. Bila demikian, kita akan sangat bersukacita menyambut kedatangannya yang kedua kali. Bila tidak, maka kedatangannya sungguh menakutkan. Agar tetap menjadi bersih dan kudus tidaklah mudah, sebab musuh-musuh terus berusaha agar kita menjadi lemah. Oleh karena itu, kita membutuhkan saling mendukung, khususnya dalam doa. Mendoakan jemaat dan semua orang yang percaya agar tetap kuat dan dapat hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Tekad kita harus dibaharui untuk sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidup yang bersih dan kudus. Maleaki menyebut bahwa Allah tidak berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah tidak akan berubah dalam keberadaannya, dalam kesempurnaannya, dan dalam tujuan serta janji-janjinya. Ia ditinggikan di atas segala-galanya dan terbebas dari segala yang mengecilkannya atau dari segala pertumbuhan atau penyusutan dalam keberadaan dan kesempurnaannya. Pengetahuan dan rencananya
prinsip-prinsip moral dan tindakannya tetap untuk selama-lamanya. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan Allah adalah bukti bahwa kita yakin apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Rasul Yakobus mengatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Tuhan tidak pernah berubah. Dialah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang mengingatkan kami melalui Nabi Maleaki bahwa Tuhan tidak berubah dan Tuhan akan senantiasa menyertai umat-Nya yang hidup kudus di hadapan-Mu. Ya Bapa, biarlah kami dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
mewujudkan keutuhan ciptaan